Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu yakin semua pasti dalam keadaan yang sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang gereja yang bergumul di dunia. Hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Ketua kelas? Semua masuk sekolah. Puji Tuhan, semua hadir. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Hari ini kami akan belajar, mampukan kami dan beri hikmat buat kami, supaya kami dapat mengerti pelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kompetensi dasar kita yang pertama, 3.1, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umat Allah di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. 3.2, menyajikan karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Dengan indikator menyebutkan dua jenis kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen, menjelaskan arti warga kerajaan sorga dan ciri-cirinya, menyebutkan hal-hal apa yang dapat dilakukan seorang Kristen sebagai warga kerajaan sorga dalam hidupnya sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan hal-hal apa yang harus diubah dalam kehidupannya sebagai pribadi maupun sebagai warga gereja untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyebutkan dua jenis kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Yang kedua, menjelaskan arti warga kerajaan surga dan ciri-cirinya. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal apa yang dapat dilakukan seorang Kristen sebagai warga kerajaan sorga dalam hidupnya sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan hal-hal apa yang harus diubah dalam kehidupannya sebagai pribadi maupun sebagai warga gereja untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita yang pertama, itu sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban kita kepada pemerintah. Misalnya, membayar pajak, menaati aturan-aturan yang berlaku. Sebagai orang Kristen, kita juga mempunyai kewarganegaraan yang lain, yaitu warga kerajaan surga. Kita sudah dibebaskan oleh Kristus, sehingga kita menjadi milik Kristus. Sebagai milik Kristus, kita dituntut untuk hidup mengikuti aturan-aturannya. Dalam Matius 22 ayat 37-40 tertulis hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Berapa banyak dari kita yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita? Mampukah kita mengasihi sesama kita, bahkan orang yang membenci dan memusuhi kita sekalipun? Inilah yang dimaksudkan ketika kita membahas kewarganegaraan ganda kita sebagai warga Indonesia dan orang Kristen, bahwa di satu pihak kita dituntut untuk setia kepada negara, namun pada saat yang sama tidak melupakan tanggung jawab kita yang lebih besar, yaitu kepada sesama kita. Arti warga kerajaan surga. Istilah kerajaan surga sama dengan istilah kerajaan Allah. Kerajaan surga atau kerajaan Allah bukan suatu tempat yang ada di surga, bukan pula suatu wilayah tertentu di muka bumi, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuatu dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam Alkitab Matius 21 ayat 28 hingga 31
menceritakan perumpamaan kisah dua orang kakak beradik. Anak pertama menyatakan bersedia membantu ayahnya di ladang, namun ternyata ia tidak pergi. Yang kedua menolak pergi, namun kemudian ia menyesal dan pergi juga. Anak yang sulung sering diartikan sebagai orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengaku melaksanakan kehendak Allah di surga, namun pada praktik hidup mereka sehari-hari malah mereka tidak melakukannya. Anak yang kedua seperti dalam kisah perumpamaan anak yang hilang yang terdapat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 adalah orang-orang bukan Yahudi yang menolak melaksanakan kehendak Allah di sorga, namun kemudian menyesal dan bertobat serta melaksanakannya di dalam hidupnya. Dari perumpamaan ini dapat disimpulkan bahwa bukan sekedar berkata ya kepada Tuhan, namun tidak menjalankan kehendaknya tidaklah cukup. Sekedar mengaku percaya, namun tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan tidaklah cukup. Juga tidak cukup hanya menjadi anggota gereja dan setia pergi ke gereja setiap hari, namun tidak menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Bagaimanakah ciri-ciri warga kerajaan surga? Apakah menjadi warga kerajaan surga sama dengan berbuat baik seperti yang dilakukan banyak orang? Dalam khotbah di bukit, kita menemukan bahwa menjadi warga kerajaan surga bukan sekedar berbuat baik saja. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga itu dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12, yaitu ucapan berbahagia. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang kaya, yang dapat membeli apa saja yang mereka inginkan. Rangkaian ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus masing-masing menunjukkan siapa yang diberkati, dan pada bagian kedua, hubungan orang-orang ini dengan Allah. Seorang pendeta Metodis di Santa Monica, California, Amerika Serikat, yaitu Patricia Faris, mengatakan bahwa ucapan bahagia ini menjungkir balikan dunia dengan janji-janji yang mengejutkan bagi mereka yang tidak berpengharapan, penghiburan bagi mereka yang berduka cita, kekuatan bagi mereka yang tidak berdaya. Ini adalah sebuah penangkal yang dahsyat bagi kebahagiaan semua. Ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus adalah ucapan-ucapan yang sangat radikal. Kita menemukan bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Yang berbahagia adalah orang-orang yang berduka cita. Yang memiliki bumi adalah yang lemah lembut. Yang akan dipuaskan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, yang jagolah yang menang. Yang memiliki bumi adalah mereka yang dapat menyogok penguasa. Seringkali rakyat kecil akhirnya hanya dapat pasrah, menyerah terhadap keadaan. Namun demikian, kata-kata Tuhan Yesus justru menunjukkan bahwa Allah memihak kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia yang hanya memberikan kebahagiaan semu. Yang berikut, hal-hal apa yang dapat dilakukan seorang Kristen sebagai warga kerajaan surga dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, yaitu melakukan kehendak Allah. Tetap berpegang pada perintah-perintahnya dan mengasihi Allah dan sesama manusia. Dari pembelajaran di atas, diambil satu kesimpulan, rangkuman pelajaran, yaitu sebagai orang Kristen,
Kita hidup dalam dua kewarganegaraan. Warga negara tempat kita tinggal dan warga kerajaan surga. Dengan demikian kita terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan surga di dalam hidup kita sehari-hari. Baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai gereja. Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Yang seringkali bertabrakan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Dalam pembelajaran ini, kita belajar bahwa tidak semua yang ditawarkan oleh dunia itu buruk. Dan tidak selamanya kehidupan gereja sendiri telah menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita perlu bekerja keras dalam membedakan apa saja yang menjadi kehendak Allah dan apa saja yang menjadi keinginan dunia yang berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Ya anak-anak sekalian, ada penilaian kritikal kognitif peserta didik di hari ini yang ibu ambil sebuah pepatah. Apa yang dapat dibeli dengan uang? Dengan uang kita dapat membeli rumah, tetapi bukan kehangatan keluarga. Dengan uang kita dapat membeli jam tangan, tetapi bukan waktu. Dengan uang kita dapat membeli tempat tidur, tetapi bukan tidur itu sendiri. Dengan uang kita dapat membeli buku, tetapi bukan pengetahuan. Dengan uang kita dapat membeli dokter, tetapi bukan kesehatan. Dengan uang kita dapat membeli kedudukan, tetapi bukan rasa hormat. Dengan uang kita dapat membeli teman, tetapi bukan persahabatan. Dengan uang kita dapat membeli darah, tetapi bukan kehidupan. Bagaimana pendapatmu tentang pepatah di atas? Menurut kalian, sejauh mana kebenaran pepatah tersebut? Oke anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini, dan selanjutnya kita masuk dalam evaluasi pembelajaran. Ada 3 soal uraian yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dari kerajaan surga. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga menurut Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Yang ketiga, sebutkan hal apa saja yang dapat dilakukan sebagai warga kerajaan surga dalam kehidupan sehari-hari. Referensi pembelajaran kita hari ini yaitu Alkitab, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018, buku Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, buku Siswa Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, dan PowerPoint 2013. Sumber gambar diambil dari Sebaik Vektor Animesiki. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.